Mau kemana? Stop. Apa kabar? Baik, Sehat? sehat. Oke, hati-hati ya. Ya. Dah. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat semua kan? Nah, jangan lupa kalau kita keluar atau bepergian, gunakan masker. Terus, jangan lupa sebelum masuk rumah atau setelah melakukan segala aktivitas, cuci tangan. Udah tahu caranya? Mari kita belajar bersama. Ambil sabun secukupnya. Kalau tidak ada hand sanitizer, jangan galau. Sabun lebih efektif. Hand sanitizer kita pakai untuk kita bepergian atau ketika kita tidak menemukan air mengalir. Gerakannya, perhatikan. Tua gapat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu bilas dengan gerakan yang sama. Anak-anak, semua ujung jari kita dan semua jari-jari kita, jempol sampai kelingking harus semua terkena sabun dan air. Selesai. Lalu kita lap. Gitu ya. Pandemi COVID-19 tidak akan menghentikan kita untuk belajar. Tetap belajar dari rumah dan tetap semangat jaga kesehatan. Hari ini pendidikan karakter, Woro akan mengajak kita semua belajar tentang sebuah tema, yaitu bergeraklah dan jangan menyerah. Alkisah, ada seorang petani dengan seekor keledai kesayangannya. Keledai ini selalu menemani petani tua itu kemanapun dia beraktivitas. Dia memang teman setia pemilik petani. Nah, pada suatu kali ketika bapak petani ini sedang beraktivitas di sebuah kebun yang sangat luas di dekat rumahnya, ada halaman di sana luas. Si keledai ini dengan riang, dengan senang bermain-main di sekitar halaman. Dia berlari-larian dan sampai tidak disadarinya, karena dia begitu girangnya bergerak ke sana kemari berlarian, dia tidak menyadari ada sebuah lubang sumur tua yang memang tidak ada batas pengamannya dan dia tertutup oleh banyak sekali semak-semak. Maka dia terperosok masuk ke lubang sumur tua itu. Karena begitu dalamnya lubang sumur tua, Pak petani yang juga sudah usur itu, ketika dia mendapati keledainya yang sudah berjam-jam berteriak-teriak menangis karena dia masuk dalam lubang sumur, petani itu kemudian mendapatinya. Namun apa daya, dia tidak bisa melakukan apapun bagi keledainya. Akhirnya sang petani itu pun berpikir, sumur tua ini terlalu membahayakan bila dibiarkan begitu saja. Sebaiknya dia ditimbun saja dengan tanah. Dan toh keledaiku sudah terlalu tua. Biarlah ia mati di dalam sumur itu dalam timbunan tanah. Lalu ia memanggil beberapa orang untuk membantu menggali tanah di sekitar lubang sumur itu dan menimbun lubang sumur itu agar tidak membahayakan orang. Tetangga beberapa orang berdatangan membantu menggali tanah dan menimbun ke dalam sumur itu dengan harapan keledai tua itu terkubur dalam lubang sumur. Tanah-tanah tertimbun di sana. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ketika sudah jauh, 1 sekop, 10 sekop, 100 sekop, dan tanah yang ditimbunkan ke dalam sumur itu sudah bertambah-tambah tingginya, di luar dugaan mereka
mendapati kembali keledai bapak tua tadi. Betapa mereka kaget. Bagaimana mungkin keledai yang sudah mereka timbun dengan tanah sedalam sumur tua itu bisa hidup dan dia terangkat keluar dari sumur itu. Ternyata apa yang terjadi dengan keledai itu? Dia memang keledai beruntung. Dia semula meratapi ketakutannya di dalam sumur yang gelap, lubang yang sempit, menakutkan. Dia berpikir akan mati di dalamnya. Tanpa dia berpikir apa yang dia mau, dia hanya merasa ingin menggerakkan tubuhnya. Setiap kali ada tanah dari sekop-sekop itu masuk ke dalam lubang sumur. Setiap tanah yang menimpa tubuhnya, dia goncangkan tubuhnya, kepalanya, semua, sehingga kakinya pun beranjak di atas tanah yang sudah terguncang dari tubuhnya tadi. Begitu dia terus bergerak, dia mengguncangkan tubuhnya, kepalanya, semua. Pokoknya dia bergerak tanpa berpikir panjang bagaimana hasilnya. Dia tidak mau diam, dia tidak mau mati konyol. Dan benar anak-anak, tanah-tanah yang mestinya menimbun dirinya dan membuatnya mati, menjadi pijakan kakinya yang kuat bergerak dengan lincah tadi, menjadikan dia selamat dari timbunan tanah. Dan dia justru bisa terbebas dari lubang sumur tua itu. Nah, apa yang terjadi dengan para petani dan teman-temannya yang menimbun tadi? Mereka sangat kaget, tapi mereka juga bergembira karena mendapati kembali keledai tadi yang mereka pikir sudah mati. Keledai itu pun sangat senang. Dia bergerak seolah-olah dia mau berterima kasih kepada bapak petani dan orang-orang di situ. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini anak-anak? Keledai yang semula berpikir sedih, bingung, takut, tidak berdaya, dia bergerak saja. Dia bergerak dan tidak berpikir apapun. Nah, sumur tua, lubang gelap dan seram, lubang sempit yang menakutkan, ibarat situasi menyedihkan, keadaan bingung, takut, tidak berdaya yang mungkin kita alami. Sedangkan tanah-tanah timbunan tadi ibarat masalah-masalah hidup yang kita alami. Ingat, setiap orang punya masalah. Setiap orang mengalami persoalan. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan diam. Bergerak saja. Bergeraklah terus. Berjuanglah. Karena apa? Kita manusia dikaruniai, dianugerahi akal budi oleh Tuhan. Berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Itu sebabnya manusia selalu akan mampu beradaptasi, selalu akan mampu menyesuaikan keadaan sesulit apapun. Dia akan bisa keluar dari persoalan. Belajar dari sang keledai. Bayangkan kalau keledai tadi diam, tidak bergerak, dan dia hanya meratapi nasibnya di dalam lubang sempit. Tapi karena dia mau bergerak, karena dia tidak patah semangat, karena dia berjuang, maka dia selamat. Nah, itu pelajaran hari ini. Jadi kita sekarang kalau punya masalah, kalau menghadapi sesuatu yang sulit, bergeraklah. Jangan menyerah. Itu. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga relasi dengan keluarga kita masing-masing. Dan terima kasih untuk perhatian anak-anak siang ini. Sampai jumpa. Salam.